Jangan salahkan haditsnya, kitanya yang enggak paham. Paham maksud saya toh? Nah, jadi hati-hati kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan urusan dengan orang ahli dalam bidang A, pakar, komentator, bukan. Ini nabimu, nabi, rasul, dan rasul terbaik, nabi terbaik, diutus sebagai penutup akhir zaman baginda Muhammad SAW. Kebenarannya mutlak, gak mungkin salah. Hati-hati ini banyak, kadang nih anak muda zaman sekarang digoyahkan akidahnya. Sampai mungkin muncul pemikiran Nabi juga manusia bisa salah, ngawur. Oh Nabi bisa salah ya remuk dunia nih. Nabi tidak bisa salah, tidak bisa salah. Kenapa? Maksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Manusia bisa salah. Kalau Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ini harus dipahami. Maka jangan kena pemikiran yang aneh-aneh, yang ruwet. Udah yakin semua ini? Harus kita sama persepsi dulu. Kalau nggak yakin jangan dengarkan. Tiwas didengarkan nanti, wah saya ragu saya. Tambah medeni. Bahaya, ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang kita kenal menghafal hadis paling banyak dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ilmu zahir. Kan menghafal paling banyak itu kan berdasarkan yang dicatat. Nah, mungkin ada sahabat yang lebih banyak tapi nggak diucapkan. Jadi kalau dihitung ya lebih sedikit, paham toh? Mungkin seperti itu. Bukan berarti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman hafalannya lebih sedikit, tidak. Bisa jadi di dadanya lebih banyak, tapi tawadhu. Karena sahabat Nabi itu yang senior-senior itu lebih senang kalau yang ngomong orang lain. Dah biar Abu Hurairah yang bicara. Jadi kalau Abu Hurairah udah ngomong, beliau diem, wes dia saja. Nah, kalau kita kan enggak, aku sing ngeruh. Udah gak ada apa-apa nih. Saya yang paling tahu. Dia enggak seberapa, dia kumpul Pak Yai cuma 3 tahun, saya 20 tahun. Ya banyak saya. Kita lebih senang dielu-elukan, dibegitu-begitukan. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Nah dikasih Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai banyak mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW karena juga memang didoakan khusus agar hafalannya kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa kalian, siapapun di antara kalian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam ya'jal yaqul, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung, tidak mengucapkan da'autu falam yustajab li, saya sudah doa tapi doa saya enggak kabul. Masya Allah, orangnya hadir. Nonton ini juga ini. Jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita enggak kabul, kalau kita habis doa ngomong, saya udah doa tapi enggak kabul. Sudah batal, itu enggak kabul, salahnya sendiri. Kamu prasangka buruk sama Allah, kamu bilang Allah enggak ngabulkan doamu, ya sudah. Sebetulnya kabul, gara-gara kamu ngomong begitu batal. Ganti, dongo kesel-kesel. Allahumma mobil ya Rabb, mobil ya Rabb. Sampai pagi dongo, seminggu dongo. Habis itu enggak dapat mobil. Terus ditanya sama temannya, gimana doamu? Ora kabul. Sebetulnya mobil sudah mau dikirim ke rumahnya, gara-gara dia ngomong ora kabul, mampir ke rumah tonggonya. Masya Allah. Ben loro ati sisan gitu kan ya. Aku sing dongo kesel-kesel, saya doanya luar biasa, kok yang dapat dia, loh tambah kurang ajar meneh. Ya itu gara-gara kamu sendiri, gara-gara kamu ngucap, kok enggak kabul. Sadaro gitu loh, kamu nih minta sama Allah.
kamu minta sama Pak RT, itu saja suruh nunggu. Tunggu Pak RT nanti pulang, butuh tanda tangan RT itu ya, tunggu. Ya, kemudian minta sama Pak RW, suruh nunggu. Pak RT, Pak RW bilang, iya saya tanda tangani. Serahkan saja ke rumah berkasnya, saya tanda tangani, ojo kakean takok. Jangan kebanyakan nanya, Pak udah tanda tangani belum Pak? Pak udah tanda tangani belum Pak? Pak kapan ya Pak? Ya Pak ya sebel tuh RT RW. Ini orang gak pernah silaturahim, sekali silaturahim nyebelin. Gak pernah mampir, sekali mampir minta tanda tangan, maksa minta segera ditanda tangani. Kelurahan, ya serahkan berkas, tapi ya ada aturannya, tunggu. Ngatur yang namanya mau ngurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. Ya semua prosedur diikuti. Jadi langsung tidak, tunggu. Tapi kita kan diberi jaminan sama negara. Kalau kamu ikuti aturannya, jadi. Tapi tunggu. Betul seperti itu? Oke. Nah, kenapa sama Allah kamu gak bisa begitu? Loh, yang jelas gak mungkin mengingkari janji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah bilang kamu minta pasti aku jawab, ya udah toh seneng toh dijawab sama Allah. Jadi nanti kalau doa tuh sama rodok gaya titik. Besok pagi tuh malam tahajud, pagi sumringah. Senyum-senyum, tanya sama tetangganya, kamu kok seneng? Semalam saya minta mobil, tonggoni batin, sakno korban Habib Novel. Ini kebanyakan nonton YouTube-nya Habib Novel, stres, mobil, sumringah, semangat gitu ya, semangat. Yakin kamu kalau gitu terus, entah nonol, sabar ya, sabar. Yakin, jadi orang yakin tuh gak ngarep-ngarep. Contoh, jenengan yakin toh nanti di akhir dibagikan nasi? Yakin toh? Yakin toh? Betul, yakin ya? Nah, apakah sekarang lagi minum kopi mikir nasi? Enggak. Yang ada apa? Menikmati kopi, menikmati pengajian. Nasi wongko, akhiron. Terakhir nanti ada nasi bungkus. Kalau rezeki ya dapat, enggak rezeki nasib. Betul kan ya? Subhanallah. Kalau untuk urusan begini kita enggak mikir. Pasti dapat. Baru sama Habib Novel percaya ada nasi. Allah bilang saya jawab, saya kabulkan. Percayalah, tunggulah. Lah nunggu tuh caranya menikmati proses. Nunggu itu ya sholatnya ditambah no ape. Nunggu itu ngajinya ya diistiqomahkan. Nunggu itu cari ilmunya ditingkatkan. Nunggu itu ketemu orang ya mesem. Wah, tanya sama temannya, Mas punya duit? Enggak. Kok senyum-senyum? Nunggu kiriman. Masya Allah. Emang ada gajian? Tanggal berapa? Oh ada. Tanggal berapa? Tanggal pasti di antara 1 sampai 31. Nah, yang tanggal berapa? Ya saya enggak berani ngatur bos saya. Terserah bos saya mau ngantar kapanpun saya terima. Nah terus itu bosnya jelas, oh maha jelas. Bos-bosmu tuh enggak jelas, kalau bosku maha jelas. Nah kapan kamu dijanjikan ngantar? Oh dijanjikan akan diantar tepat pada saat saya butuhkan. Nah kamu butuhnya kapan? Ya setiap saat saya butuh. Udah diantar? Sudah. Nah ini sekarang saya lagi bicara sama kamu. Oksigen nih saya hirup enggak pakai saya ukur. Enggak pakai ada skrup di sini. Udah kebanyakan mandek, enggak ada. Enggak ada loh, saya mau nanya sama jenengan semua, rodok mikir didik, gak usah kakek. Boleh saya nanya ya? Kalau saya ambil itu loh, oksigen yang di rumah sakit, tak masukkan hidungmu, tapi tak polno. Mati gak awakmu? Nanya saya, mati gak? Kenapa? Kebanyakan oksigen, betul? Kamu tak masukkan ruangan, tak tutup rapat, oksigennya tak sedot, sampai habis oksigennya. Secara ilmu kedokteran, mati enggak? Mati. Nah sekarang ini di hidungmu sama Allah Ta'ala dikasih skrup enggak? Ini kan kita menghirup udara, betul? Menghirup
udara. Yang masuk hidung kita ini, apa kita ngomong kapasitas sekian ya, ini udah kelebihan. Aduh, sekrup, mandek gitu ya. Ini kurang, kendori, ngono kuwi. Enggak, Allah yang ngurus. Wes kamu nikmatilah, minum kopi, minum teh, urusan oksigen aku yang ngatur, kata Allah Ta'ala. Ngono kok ya, kurang ajar. Masya Allah. Kok jadi diam semua kenapa ini? Lah iya itu baru dikasih keterangan hebatnya Maha Bos kita aja kok kita nih urusan duit gak sepiro aja jadi ruwet sama Maha Bos. Duit itu seberapa atau paling? Ya paling ya. Kok buat ruwetnya luar biasa. Lah ini uripmu ini bisa hidup, bisa ambekan enak ini. Kamu kalau suruh bayar punya duit enggak? Enggak, digratiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kok merasa enggak dikasih apa-apa. Kan ya kurang ajar. Sebetulnya udah kurang ajar tingkat tinggi. Orangnya hadir. Jangan lihat orang lain ya, kita-kita ini loh. Kita-kita ini kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sengaja saya ngomong pedes bab yang begini-begini biar sadar. Ya biar sadar. Alhamdulillah. Jadi kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu wa taala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih di kandung badan, enggak mungkin rezeki saya enggak ada. Pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak. Di antara bergerak kamu tamu datang ya tak temoni. Enggak mungkin saya mengatakan, sorry bro aku lagi pusing tak terima tamu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang enggak ada kalimat dalam hadis manapun, kalau enggak punya duit jangan terima tamu. Enggak ono. Ada enggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Gak punya duit, muliakan tamu, percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir. Muliakan tamumu walaupun gak punya duit, sugih banyu, air mineral. Gak punya air mineral, gelas kosong. Ya nanti gaya-gaya Didik, ini gimana sih kok gak dibuat-buatkan tehnya nih ya. Gaya Didik kayak bos gitu, ini ya bagian buatkan teh mana kok gak dibuat-buatkan gitu ya. Tamunya Pak, oh gak usah repot-repot, alhamdulillah. Itu maksudnya kalau gak punya beneran ya, gak punya beneran. Lebih semangat pengen memuliakan tamu. Tunggunya dengan apa aktivitas, kalau ada tamu ya ditemani, waktunya cari ilmu, waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja. Banyak orang Pak Novel ini kerjanya apa? Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu. Ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya, buat kopi. Nanti pulang silahkan beli, promosi saudara-saudara. Ya buat kopi. Tuh, nah itu keluar tuh iklannya itu. Afia, by Habib Novel Al-Idrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jenengan kalau udah merasakan akan paham. Apa bedanya dengan kopi yang lain. Makanya rasakan dulu. Pinter tak aku? Iya, gurumu. Iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan ya. Ini kopi namanya Afia, itu dari Afiyah. Afiyah artinya kesehatan. Zahiran wa batinan. Itu Afiyah. Nah biar agak keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang nulis pakai F, saya ganti pakai V. Afiyah. Biar kita kayak opo Afiyah, padahal kuwi Afiyah. Nah kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya enggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya enggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Memang begini caranya kita menikmati doa ki entenono ngene gitu loh ya. Berdoa, saya berusaha, apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya. Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, ilmu iwak iki metu meneh. Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa? Kena corona lupa ilmu ikan? Ikan di dalam akuarium, ada enggak ikan di akuarium kemudian mutung? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung itu ngambek ya. Ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya. Apa ya? Ya itu dampak dari putus asa. Dampak putus asa akhirnya
mutung gitu ya. Patah hatinya, hati. Emang ikan punya hati?